di sini bikin malu, tau gak sih? Udah, nyokap lo ajak nongkrong sini aja, besel lo. Astagfirullahaladzim, Oci. Ayo minum lagi. Bu. Ya Allah, kamu kok selalu mabuk ya, Oci? Setiap hari kamu selalu mabuk, ya Allah, Oci. Dengar-dengar kayak ada yang mau tobat nih. Ha, tobat, urusin aja dulu tuh tato. Nah, lu kenapa dorong-dorong gue? Gue gak suka. Lu udah punya masalah sama Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Robmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, "Ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Mas Diki Baidowi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mas Farid. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kabar sehat? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Dan selain Bapak Ustadz Mas Duki Baidowi juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber. Kami memanggilnya dengan nama Mbak Oci. Assalamualaikum Mbak Oci. Waalaikumsalam. Nah Mbak Oci, boleh ceritakan langsung aja ke kita ada permasalahan hidup seperti apa? Jadi gini, Mas. Saya ini anak satu-satunya dari papa dan mama saya. Tapi bukan berarti saya itu anak tunggal. Papa dan mama saya sebelum menikah, mereka semua masing-masing udah pernah menikah. Dan masing-masing juga udah dikaruniai anak banyak. Jadi jatuhnya saya punya kakak tiri. Punya kakak tiri banyak. Gimana ya? Saya itu sering ditindas sama saudara-saudara tiri saya. Ya saya dibilang anak yang tidak diharapkan lah. Pokoknya buat gak betah lah dulu. Orang tua tahu perlakuan dari kakak tirinya Mbak Oci? Mbak Oci nggak cerita sama kedua orang tua? Karena waktu itu saya masih kecil. Jadi saya nggak berani, saya takut. Karena kalau misalkan saya kasih tahu ke orang tua, saya diancam sama saudara-saudara saya. Oke, terus kemudian sampai berapa lama bertahan seperti saya itu? bertahan sampai bertahun-tahun. Dari saya kecil sampai saya remaja. Oke. Pokoknya lama-lama Kak, gimana ya, batin saya tuh ngerasa saya harus berontak. Saya tuh nggak bisa diginiin terus. Akhirnya saya berontak. Saya kabur aja dari rumah. Kabur dari rumah. Sebelum saya tanya lebih lanjut lagi, saya mau ke Pak Ustadz. Walaupun memang bukan adik kandung Pak Ustadz, sebaiknya seingat setara apa sih Pak Ustadz ketika mereka harus tinggal bersama di Pak Ustadz, orang tua sudah menikah kembali Pak Ustadz? Ya sebenarnya bukan adik kandung itu bukan berarti apa namanya bukan saudara, itu kan sebenarnya saudara. Kalau disebut saudara tiri sebenarnya tidak terlalu pas ya, terutama yang dalam hubungannya dengan bapak. Kalau hubungannya itu li'ab itu kan sebenarnya itu sama dengan saudara kandung. Dan perlakuan saudara itu ya itu sama sebenarnya kan. Lalu yang kedua sebenarnya memang itu sangat tergantung kepada bagaimana perlindungan dari orang tua. Nah, perlindungan dari orang tua terhadap anak yang baru yang sebelumnya memang sudah punya anak itu kan mestinya memang ada hal-hal tertentu yang mesti diingatkan kepada saudara-saudara yang lebih tua. Jangankan itu satu ibu ataupun satu ayah ya. Dalam Al-Quran, dalam Islam itu dijelaskan bahwa
rodok pun, saudara sesusu pun itu saudara. Dan itu perlakuannya juga sama dengan saudara. Dan peristiwa sebagaimana yang dialami Oci itu juga banyak dialami oleh keluarga-keluarga yang lain. Bahkan di dalam Al-Quran pun diceritakan mengenai bagaimana kisah Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu kan adalah putra dari Nabi Yakub dari istri yang paling muda. Dan itu dicemburui oleh saudara-saudaranya yang lain. Jadi ini persoalan klasik di dalam keluarga. Dan inilah sebenarnya yang kita mesti pandai-pandai ya, terutama sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, menjaga secara psikologis kondisi-kondisi seperti itu. Nah, Mbak Oci setelah memutuskan keluar rumah, kemudian tinggal di mana dan itu apa yang Mbak Oci lakukan? Pokoknya gimana ya, udah nggak betah, pokoknya tinggal di rumah. Saya cabut. Saya ketemu temen, kebetulan juga temen dia udah mandiri. Saya ikut kerja sama dia, ikut kerja di karaoke. Memang sih saya belum tahu sebelumnya. Saya ikut kerja karaoke. Terus saya juga tinggal di mes yang udah disediain. Saya tinggal di sana. Tapi saya nggak betah. Kenapa? Karena gajinya kecil, udah gitu banyak dikelilingin sama laki-laki hidung belang. Terus berhubung gajinya kecil gitu kan, ya saya coba kasbon deh sama bos karaoke itu. Saya coba kasbon atau ngutang lah mas, numpuk lah, makin lama hutang saya makin numpuk, makin banyak. Terus saya juga udah nggak betah kerja di situ, saya bingung tuh, akhirnya saya kabur juga. Mbak Oci, nah Mbak Oci setelah tidak kerja di karaoke kemudian terus kabur, kemana itu? Bingung ya saya juga. Akhirnya saya pulang ke rumah lagi. Pulang ke rumah. Saya pada saat pulang ke rumah, oh ya sebelum nanti cerita pulang ke rumah, waktu pergi keluarga nggak nyari sama sekali? Nyariin. Mama telepon berkali-kali, cuman saya abai, saya nggak angkat. Cuman berkali-kali pun mama telepon, kasihan juga kan saya juga kepikiran terus sama mama kan. Ya saya angkat tuh akhirnya. Terus mama nanya saya di mana. Terus saya bilang, mama nggak perlu tahu saya di mana. Saya bilang gitu. Saya capek di rumah. Saya bilang gitu kan. Udah, mama nggak usah mikirin Oci lagi. Oci mau belajar hidup mandiri. Saya bilang gitu. Saya mau nggak mau ketergantungan sama keluarga lagi. Karena faktor saya kecewa kali ya, mungkin saya juga baru ngerasain bebas gitu kan. Tapi di sisi lain saya masih kepikiran sama mama saya. Saya sayang banget sama mama. Makanya di situ begitu pergi dari tempat karaoke, nggak tahu kemana, balik lagi ke rumah. Iya. Nah, begitu melihat ada Mbak Oci di rumah, respon mamanya seperti apa? Seneng, pertamanya seneng dulu. Sambil nangis gitu kan. Karena kan saya juga lumayan lama kabur tuh. Berapa lama kabur itu Mbak? Bisa dibilang setengah tahunan. Terus kemudian pulang ke rumah, saudara-saudara masih memperlakukan hal yang sama atau sudah berubah? Mungkin juga sudah agak berubah. Saya ngerasa udah gimana ya, kayak rada-rada enggan atau gimana gitu sama saya. Apa mungkin karena ada sedikit perubahan dari saya gitu. Mungkin mereka mikir lagi kalau buat tindas saya kali ya. Kayaknya sih menurut saya gitu. Nah, pas saat di rumah kemudian apa yang Mbak Oci lakukan lagi? Saya udah di rumah ya gitu aja, makan, tidur, kalau malam nongkrong. Nongkrong? Iya. Sampai jam berapa? Sampai kadang-kadang sampai subuh. Oh ya? Kalau pagi sih enggak. Sama teman-teman sesama jenis atau beda? Ada teman cowok. Ada teman cowok? Banyak sih. Kalau teman cowok ada teman ceweknya, ada cowoknya juga banyak. Nah, mama sendiri nggak ngelarang? Ih, ngelarang. Terus kayak sampai mama datang ke tongkrongan. Mama datang ya, saya juga malu kan sama anak-anak tongkrongan gitu, Pak Ustadz, Mas. Didatengin sama mama, ntar dicengin sama anak-anak. Bilang anak mama lah, anak mama. Akhirnya sama mama saya usir, mama pergilah, jangan kesini. Gitu. Tambah nabe, tuang. Astagfirullahaladzim. Oci, ayo pulang. Ngapain kamu nongkrong di sini? Segala minuman keras.
Pulang Oci. Saya pulang sama ibu. Ibu ngapain sih di sini? Baru Oci tau nggak? Sendiri ibu yang pulang. Sama ibu. Oci ngapain di sini bikin malu tau nggak sih? Udah ya, nyokap lo ajak nongkrong sini aja, kesel lo. Lu ngomong sekali lagi gue hajar lu ya.